dan jelang akhir pekan ini seperti apa IHSG ditutup di hari Jumat ini. Kita langsung berdiskusi bersama dengan Christine Natasha, Equity Research Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Selamat siang, Christine. Ya, Halo, kita bisa siang. lihat seperti apa pergerakan IHSG di sesi yang pertama ini sangat optimistis ya. Tidak ada sama sekali sepertinya tanda-tanda untuk terkoreksi atau berbalik ke zona merah. Bahkan sudah tembus di level 6.200. Seperti apa tanggapan Anda? Apakah ini menjadi kunci bahwa IHSG sepertinya masih akan melanjutkan tren bullishnya atau justru sudah mulai memasuki wilayah jenuh belinya sehingga masih mungkin ada potensi koreksi dalam waktu dekat? Kalau menurut saya ini didorong juga karena ini juga ada January effect dan memang sentimen-sentimen yang datang juga masih positif semua, dan kita lihat juga ekonomi kita juga akan membaik tahun ini, apalagi ini baru awal tahun dan kita juga baru mau mulai vaksinasi. Jadi saya lihat sih dengan juga inflow dari asing juga masih sangat besar ya. Jadi saya lihat memang potensi untuk kenaikannya masih besar untuk bulan ini ya. Iya, betul. Nah, kalau dilihat tadi untuk asingnya sendiri sekarang di sesi 1 sudah sampai 646,04 miliar untuk di pasar reguler saja. Apakah memang ini terkait dengan sentimen dari kerusuhan yang terjadi di Capitol Hill, karena justru ini membuat asing mengeluarkan dananya dari Amerika Serikat dan mungkin berada di Indonesia? Ya, kalau saya lihat sih ini sebenarnya karena Kongres di Amerika Serikat juga secara resmi sudah mengkonfirmasi bahwa Joe Biden terpilih menjadi presiden di Amerika Serikat. Dan Partai Demokrat juga akan memenangkan pemilihan Senat di Amerika Serikat. Jadi sehingga membuka jalan bagi agenda ekonomi presiden terpilih Joe Biden, dan akan kemungkinan kedepannya akan ada lebih banyak stimulus ekonomi yang juga akan digelontorkan untuk membantu Amerika Serikat untuk pulih dari pandemi. Sehingga USD yang melemah sebenarnya itu juga memicu masuknya aliran dana ke Indonesia gitu, karena juga di Amerika Serikat juga dengan low interest rate juga kita lihat itu juga mendukung adanya inflow ke emerging market termasuk Indonesia gitu. Tapi di samping sentimen-sentimen positif yang tadi sudah kita bahas, dari dalam negeri sendiri masih ada masalah yang belum selesai, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19 yang kasusnya bahkan sudah berada di 9.000 kasus aktif per harinya. Kemudian ada kebijakan terbaru lagi, PPKM yang rencananya akan dimulai tanggal 11 Januari mendatang. Seperti apa kira-kira dampaknya ke bursa saham kita? Sebetulnya dampaknya memang itu sebenarnya short term gain sebenarnya, namun PSBB yang diperketat ini kan sebenarnya juga pernah terjadi ya dulu ya. Sedangkan ketika dulu banget terjadi itu memang betul-betul market dipanis. Namun sekarang ini kita tuh udah diharapkan dengan vaksin yang sudah di depan mata. Waktu itu kan kita masih belum tahu ya vaksin kapan masuk. Tapi kalau sekarang vaksin udah tahu schedule-nya kapan gitu, sampai dengan Maret 2022, dan juga jumlah vaksin yang akan diimpor juga sebenarnya udah terlihat lebih ada progresnya, dan schedule-nya juga lebih jelas. Makanya kita lebih melihat itu secara positif. Sedangkan untuk PSBB yang diperketat ini sebenarnya itu short term pain, tapi untuk long termnya lebih gain gitu, karena memang ini untuk mengurangi dampak penyebaran coronavirus yang saat ini memang lagi gencar-gencarnya. Namun sebenarnya kalau kita lihat ya, kita punya PSBB diperketat juga tidak separah dari negara misalkan UK atau Thailand yang sebenarnya belum lockdown gitu. Kalau kita kan sebenarnya PSBB diperketat aja gitu. Jadi dari rasio WFH WFO yang sebenarnya lebih banyak WFH, atau jam tutup mall yang jam 7 ditutup gitu kan. Jadi masih bisa beroperasi, hanya saja diperketat. Itu memang sebenarnya itu lebih karena sentimen sekarang lebih banyak positifnya gitu. Jadi memang lebih berat ke sentimen positifnya tadi ya, baik dari global terkait dengan pemilihan Joe Biden sudah resmi, kemudian juga Partai Demokrat yang menang, dan ada kerusuhan di Capitol Hill juga akhirnya membuat dana asing semakin banyak yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau dilihat secara IHSG sendiri, level mana lagi akan diuji IHSG setelah menembus level 6.200 ini untuk bisa melanjutkan penguatannya sebelum akhirnya kembali terkoreksi?
Kalau menurut saya ada di resistannya itu di 6260. Jadi kalau misalnya bisa tembus lagi itu menurut saya masih bisa melanjutkan penguatan ke 6300 gitu menurut saya. Jadi memang ada level-level psikologis ya. Apalagi saat ini kita juga masih menanti vaksinasi, nanti Pak Jokowi mungkin Presiden Indonesia juga akan disuntikan vaksinasi pertama kali. Jadi maksudnya kita lebih confident gitu dengan vaksin yang nantinya ini sebenarnya efeknya itu tidak ada terlalu efek negatif gitu. Jadi maksudnya ya karena positif sentimen tersebut ya saya lihat sih maksudnya pasar masih merespon secara positif. Apalagi sekarang dengan Joe Biden menang ya, mungkin sisi negatif di Amerika Serikat itu adalah mungkin pajak yang dinaikkan di Amerika Serikat itu sebenarnya juga membuatkan ke corporate di Amerika Serikat, di mana jadi investor gitu jadi melihat emerging market gitu masuk Indonesia terutama ya, jadi lebih menarik gitu dibandingkan pasar di Amerika Serikat, sehingga ya menurut saya IHSG masih berpotensi untuk menguat gitu. Sampai di level 6.300 kalau menembus level 6.260 begitu ya. Seandainya ternyata tidak sampai di level 6.260 kemudian harus pullback, akan seberapa parah koreksinya? Apakah kita akan mengalami koreksi cukup dalam seperti di pertengahan 2020 ketika PSBB kemudian diberlakukan karena ini akan ada PPKM, atau seperti apa? Kalau menurut saya untuk terkoreksi lagi seperti di 2020 sepertinya agak sulit ya, karena untuk 2020 kan itu kan memang kita masih sangat uncertain kan marketnya, apalagi juga pas 2020 kemarin juga pemilihan presiden Amerika Serikat juga belum terlihat gitu siapa yang terpilih, terus kita juga masih menunggu vaksin, perkembangan dari vaksin gitu. Tapi kalau untuk saat ini sentimen itu lebih positif gitu, karena Amerika Serikat kita juga tahu siapa menangnya, apalagi sekarang Senat juga dimenangkan oleh Partai Demokrat, lalu vaksinasi juga schedule timeline-nya juga kita udah tahu sampai Maret 2022 gitu kan, timeline-nya itu arahan dari pemerintah kita gitu kan, dan juga vaksinasi akan segera dimulai gitu. Jadi sebetulnya menurut saya walaupun dengan PSBB yang diperketat ini ya kita masih expect-nya itu growth dari ekonomi kita masih akan bertumbuh di tahun ini gitu. Jadi sehingga menurut saya untuk koreksi sedalam lagi di 2020 agak sulit ya menurut saya, apalagi kalau kita lihat kita sebenarnya kan kalau misalkan kita menantikan first quarter 2021 result juga itu masih bulan April, di mana saat terjadi pun ya maksudnya kita juga udah mulai vaksin gitu. Jadi orang sebenarnya lihatnya forward looking gitu kan. Jadi untuk fourth quarter 2020 resultnya walaupun jelek pun kita juga ngelihatnya nanti di 2021 punya earnings gitu. Jadi menurut saya ya untuk terkoreksi secara signifikan dalam lagi untuk bulan ini juga saya lihat enggak sih. Apakah masih mungkin ke bawah level 6.000, karena kan sempat menyentuh level 5.929,048 di pekan kemarin. Apakah di bawah 6.000 ini masih mungkin ketika nanti terjadi koreksi, atau kemungkinan level 6.000 ini masih cukup kuat sampai setidaknya akhir Januari nanti? Menurut saya level 6.000 ini masih cukup kuat sih menurut saya. Kemarin itu kan memang kita juga masih menantikan ya apakah seberapa parah ini PSBB-nya. Lalu kan dari wait and see dari market akan pemilu untuk Senat Amerika Serikat di Georgia juga waktu itu, makanya sempat terkoreksi sedikit gitu ke 5.900. Kalaupun terkoreksi sepertinya masih berada di level psikologis 6.000 begitu ya. Nah, kalau dilihat secara sektoral hari ini yang membuat IHSG juga naiknya cukup signifikan adalah sektor pertambangan, khususnya untuk saham-saham yang ada di holding BUMN pertambangan begitu ya. Antam, kemudian juga Timah, Inco, dan lain-lain ini melesat sangat signifikan. Seperti apa sih prospeknya untuk saham-saham pertambangan ini, khususnya nikel